Hari ini kita berada di Kecamatan Sumpyuh untuk mengikuti mini lokakarya. Di sini bukan hanya data yang dibicarakan, tapi juga masa depan anak-anak. Lewat gerakan orang tua asuh atasi stunting atau genting, kami hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari solusi. Karena setiap anak butuh tumbuh, berkembang, dan bermimpi besar. Mari kita mulai dari sini, dari hati dan dari kita. Halo teman-teman Banyumas Lover, kali ini kita ada di Sumpyuh, dan di Kecamatan Sumpyuh ada yang namanya gerakan yang mirip sama gerakan genting, gerakan orang tua asuh atasi stunting. Kalau di Sumpyuh inovasinya sudah lebih dulu. Boleh diceritakan? Saya sekarang nih bersama Pak Camatnya langsung dengan Pak Ahmad Suryanto. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi ya Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, ketemu ya Pak. Katanya nih denger nih Pak, di Sumpyuh tuh ada inovasi yang sama persis nih teman-teman dengan genting, gerakan orang tua asuh atasi stunting yang lokal banget. Boleh diceritakan Pak? Apa itu? Ya, jadi gini, setelah sekian tahun kita mencoba bagaimana menangani agar ada penurunan stunting, ya ternyata kan tidak semudah apa yang kita rencanakan. Ternyata malah yang stunting tambah lah ini lah. Ini sebenarnya akar permasalahannya apa? Ternyata kan kalau persoalan kesehatan itu kan urusan inilah ya dinas kesehatan. Tetapi yang lebih penting itu kan ternyata dia adalah mungkin masih ada kurang gizi. Nah, menurut penelitian dan orang-orang kesehatan mengatakan ya kalau bisa anak-anak yang terduga stunted itu kan ya minimal ada sehari 2 telur lah. Nah, asupan gizinya. Nah, ternyata selama ini kan tidak semua, ya kebetulan yang anaknya pada terduga stunted itu kan keluarga miskin ya kan? Kurang mampu lah, sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan kita kan di sini ada inovasi cegah stunting. Ya, cegah stunting. Lah ini juga ada yang genting kan, gerakan orang tua asuh stunting ya ini. Jadi memang membuat orang-orang yang mampu menjadi orang tua asuh ya. Lah kami kebetulan ya setelah bersama teman-teman kemudian mendiskusikan apa. Nah, kita membangkitkan dari sisi kerohanian atau keagamaan ya. Karena kebetulan di tempat kita kan masyarakat pedesaan ya agamis lah. Lah, ternyata ya bahwa kalau di suatu tempat itu ada orang yang kekurangan, maka bagi yang mampu itu sebagai lahan untuk beramal ibadah ya kan. Nah, ternyata di kita ada anak yang stunted yang memang kebanyakan adalah orang yang tidak mampu. Nah, sehingga saya kemudian dengan stakeholder yang ada, dengan Puskesmas, dengan kepala KUA, kemudian dengan LKB juga kan, kita coba kita cari akar permasalahannya. Nah, setelah ketemu, coba kita kan punya data kan, by name by address. Misalnya si anak yang terduga stunting ini kok di RT 1 RW 1. Ya nanti lewat PLKB pendamping dan juga ada TPK, kita akan melakukan sosialisasi masyarakat itu bahwa ini ada orang yang tidak mampu. Maka sebagai kita orang manusia yang berinteraksi sosial, kita harus ada punya empati. Empatinya bukan dengan kata-kata, tetapi harus action. Ya dikasihlah dia itu asupan yang bergizi kan. Ya cobalah nanti kita lingkungan itu untuk betul-betul perhatikan. Maka kita upayakan dengan istilah sodako supaya itu ada nilai ibadah. Pakai kata sodako ya Pak. Satu orang di RT itu nanti seminggu kan 7 hari. Hari ini berapa orang gotong royong ngasih lah minimal 2 telur. Ya kan asupan lah yang bergizi. Sehingga terus menerus. Karena yang saya lihat kita ada program lah ya. PMT kan hanya mungkin 2 bulan, 3 bulan dari Puskesmas juga. Nah, maka kalau kita secara terus-menerus sambil dijaga tingkat kesehatan sebagainya dengan stakeholder yang ada, ini mudah-mudahan bisa lepas dari
dia terduga stunted. Ini pemikiran saya begitu. Satu sisi itu ya, satu sisi insya Allah bagi kita mohon maaf yang ya semua umat beragama lah. Pasti kalau kita memberikan menanamkan kebaikan, kita pasti akan memperoleh kebaikan, akan dapat pahala dari Tuhan. Ya kalau Tuhan orang Islam ya dari Allah kan gitu. Jadi itu menanamkan, kalau saya katakan pada, kalau saya itu selesai ke desa-desa lah, ini kan lagi sering kita musda dan sebagainya ya, pertemuan dari desa, bahwa kita menanamkan investasi tidak hanya kita di dunia tapi di akhirat. Pakai sodako untuk sekitar kita yang keluarga miskin, ada di situ orang yang stunting. Selesai, kalau ini kan sekarang dikasih program sebulan, setelah itu nggak ada ya ini lagi stunting. Makanya itu orang-orang sekitar terus menerus. Karena dia kan anak makan setiap hari. Oke, bagus sekali. Berarti gotong royong dari orang terdekat. Secara sebagai warga bangsa berarti ada tumbuh gotong royong. Gotong royong. Pengamalan nilai Pancasila. Dari sisi kita sebagai makhluk Tuhan beragama, ada nilai ibadah. Kan dapat dunia akhirat. Dan masalah insya Allah kalau itu kayaknya mungkin. Ya, dan masalah stunting dapat selesai gitu ya Pak. Karena saya lihat di kota banyak yang kena stunting, bahkan orang yang gizi buruk, padahal di sebelahnya rumah tingkat dan sebagainya, kan tidak ada pedulian itu. Berarti kan Bapak menumbuhkan kepedulian sekitar itu dulu ya? Itu ya, jadi malah di wilayah itu dengan gotong royong diangkatlah anak yang stunting menjadi tidak stunting. Syukur nanti berkembangnya kok keluarga miskin itu tidak layak ini ya, memang ya selama ini kan minta bantuan ke pemerintah, mengajukan proposal ya. Mungkin orang lingkungan akan membangunkan dia rumah itu, berarti dia itu akan membangun istana nanti di akhirat kan gitu. Jadi memang kita menyentuh kepada nilai-nilai agama. Oke, luar biasa sekali. Kita akan coba ya. Agama apapun pasti mengajarkan itu. Kan gitu. Luar biasa. Gimana sentuhan dari agama, gotong royong dari orang sekitar dulu di keluarga yang beresiko stunting agar anak ini teratasi masalah stuntingnya dari gizinya. Karena kan menangani stunting itu bukan dengan sering rapat tapi action lah. Action langsung. Actionnya ya betul. Nggak usah banyak-banyak, dari 2 telur tapi rutin, lebih penting. Oh, 2 telur hanya kalau ada bantuan dari CSR setahun sekali. Iya betul. Kalau 2 telur rutin udah cukup bagus. Baik, terima kasih Pak Akbar Seranta. Mudah-mudahan ya nanti ini bisa dan semoga ini jadi inspirasi tempat lain. Oke, dadah. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari sisi jamban air bersih kurang, kita bantu itu yang detail. Kalau yang spesifik langsung penanganan, ada keluar-keluar dengan tanah darah, ada anemia, kasih tablet tambah darah, ada misalnya kekurangan energi kronis, kita bantu dengan nutrisi yang pas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang hamil, sesuai dengan kebutuhan anak balita ya. Dan teman-teman, kali ini saya bersama penyuluh KB-nya langsung, Bu Susanti. Izin Ibu, setelah sosialisasi genting di hari ini, kira-kira rencana atau langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini tadi setelah kami melaksanakan kegiatan mini lokakarya dengan menyampaikan tentang genting gitu, ini dari yang hadir TPPS tingkat kecamatan, tingkat desa, di mana selaku TPPS tingkat desa atau kelurahan itu ketuanya adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ini saya menindaklanjuti ya ke desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Sumpio supaya mereka itu cepat melaksanakan kegiatan genting gitu, sehingga nanti sasaran dari stunting yang harus ditangani oleh genting itu bisa segera terlaksana gitu. Terima kasih Bu.
Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kita akan lihat secara keseluruhan mini loka hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan menu dan tenaga gizi. Nah, menentukan menu ini tadi disesuaikan juga. Misalkan batuta kan ada 6 sampai 23 bulan. Nah, kalau sesuai kelompok umur di usia 6 sampai 11 itu teksturnya tuh beda-beda. Nah, menunya itu disesuaikan juga dengan tadi kalori. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bu Faizah, bidan di Puskesmas Sumpio 1. Bu Faizah, menurut Bu Faizah nih, kira-kira menu yang simpel apa sih yang bisa buat nanganin stunting? Oke, jadi menu yang simpel itu adalah di mana porsinya sedikit tapi kandungan kalorinya itu tinggi. Contohnya misalnya seperti daging yang dibuat seperti pelas gitu. Dia itu dari daging sapi bisa, dari daging ayam bisa. Dia kan sedikit ya, cuma kalau dalam bahasa Banyumas itu 1 tum ya. Nah, itu tuh ternyata kalorinya tinggi. Kan ada kandungan lemaknya dari santan, kemudian ada telurnya. Nah, itu kalau digabung itu bisa mencukupi kalori untuk 3 kali makan, seperti itu. Jadi anak-anak yang stunting itu kan kadang-kadang nggak suka makan ya, jadi makannya tuh susah. Gimana caranya kita itu makan dengan porsi sedikit tapi kalorinya itu tercukupi. Kayak gitu. Terima kasih Bu Faizah. Baik teman-teman, saya sekarang bersama Pak Dr. Anggoro dari Puskesmas Sumpio 1. Bapak, menurut Bapak program genting ini kira-kira bisa nggak sih direalisasikan? Saya kira bisa ya, asal mendapatkan dukungan dari semua pihak yang tadi sudah diundang. Dan tentunya program ini akan sangat mendukung terhadap proses percepatan penurunan stunting maupun pencegahan stunting. Terima kasih Pak Anggoro. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak Hairul dari Bati Tuut ya Pak, Koramil 10, dan juga Pak Sunarto dari Babin Kantipmasnya di Kecamatan Sumpio. Bapak, izin saya ingin tahu statementnya setelah mengikuti sosialisasi genting gerakan orang tua asuh atasi stunting. Mungkin dari Pak Sunarto. Semoga dengan kegiatan ini nantinya di wilayah Sumpio tidak ada anak-anak yang stunting, dan anak-anak di wilayah Sumpio akan tumbuh secara sehat dan pintar gitu. Luar biasa. Kalau dari Pak Hairul, izin saya pindah sini. Oke. Alhamdulillah tadi dari Pak Bambang sudah panjang lebar dijelaskan. Kemudian tadi dengan bentuk sosialisasi yang bagus, jadi menambah wawasan kita semua, dan kedepannya semoga untuk wilayah Sumpio terbebas dari stunting. Terima kasih Pak.